Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Adalah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tiada tara bagi kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karim. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita dunia hingga kehidupan akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnati ila yaumil. Orang-orang yang senantiasa patuh mencontoh teladani sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin. Baiklah, pada kesempatan ta'lim siang hari ini kita akan masuk pada fasal yang baru atau bab yang baru. Itu temanya adalah haram berlaku zalim dan perintah mengembalikan hak orang lain. Para ikhwan dan akhwat muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada beberapa ayat Al-Quran yang dinukil oleh beliau. Yang pertama adalah surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ya, pada ayat 18. Kemudian surat As-Surah ya, yaitu pada ayat yang ke-31. Kami bacakan ayat ya, sebagai bagian pertama ya, dari pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma lil-zalimin min hamimin wa la syafi'in yutha'. Tidaklah bagi orang-orang zalim ada sahabat karib atau pembela yang dapat diikuti. Surah Al-Mu'min ayat 18. Kemudian ayat yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma lidh-dhalimin min waliyyin wa la nasir. Dan tidaklah bagi orang zalim itu pelindung atau penolong
atau dengan kata lain pembelanya. Ada dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-31. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat, perlu difahami dulu oleh kita bahwa kalimat zalim ini mencakup dua hal. Pertama adalah zalim, atau bahasa kita adalah menganiaya, menyiksa. Menyiksa ini dua hal. Pertama, menyiksa diri sendiri atau disebut zalimun li nafsih. Yang kedua adalah zalim terhadap orang lain di luar dirinya. Jadi zalim kepada diri sendiri itu ini juga merupakan dosa di sisi Allah SWT. Contohnya adalah ketika orang itu tahu bahwasanya ada syariat yang memberikannya petunjuk jalan yang benar, tapi syariat itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, itu termasuk zalim. Dan kata lain, petunjuk itu ditelantarkan saja, atau orang hanya tahu bahwasanya mengikuti Al-Quran itu sampai pada strata hanya membaca saja Al-Quran. Sementara kalau mengkaji Al-Quran dan kemudian diamalkan sesuai isinya, banyak manusia yang merasa berat. Ini termasuk sudah menyiksa diri namanya. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada petunjuk yang nyata, tapi sebagian besar manusia tidak mau menggunakan petunjuk itu untuk dirinya. Belum lagi tuntutan bahwa setiap orang-orang yang beriman ini punya kewajiban untuk selain memelihara dirinya dari api neraka, juga memelihara keluarganya, serta menjaga marwah dan kewibawaan orang-orang beriman dengan mendakwahkan syariat Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW telah bersabda, di awal kami sampaikan hadis yang sangat masyhur oleh para mubalik menyampaikannya. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah, maka sesungguhnya sebagus-bagus ucapan itu kitab Allah, yakni Al-Quran. Jadi bukan hanya pada strata atau tingkat membacanya, melainkan harus dilanjutkan pada strata berikutnya atau tingkat berikutnya, yaitu mengkaji akan isi Al-Quran, difahami tingkat lebih lanjut daripada kajian ini untuk menyempurnakan di dalam pengamalan isinya. Kalau kita sudah bisa menikmati pengamalan berdasarkan Al-Quran yang kita kaji, kita pelajari, ada tanggung jawab berikutnya bagi orang-orang khusus. Ada ta'ifah yang Al-Quran sebutkan. Ta'ifah ini adalah yang terbina mereka keilmuannya sehingga sanggup untuk satu, yaitu mengajak orang lain untuk bisa taslim dalam Islam. Namanya kalau istilah kita sekarang ini tim dakwah, ta'ifah yang berdakwah. Kemudian yang kedua, dengan kemampuan ilmu yang dimilikinya, maka sebagian orang atau satu ta'ifah di dalam orang-orang beriman ini sebagai pelaku di dalam pembinaan internal, namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini tentu harus ada orang-orang yang mendapatkan kesempatan ini, ya. Tentu yang istilahnya dari sekian banyak umat itu, ya bahasa lainnya mengkristal ibaratnya, ya, pilihan. Ya.
Jadi karena ini tanggung jawab, asal kita sudah memiliki ilmunya maka wajib untuk menyampaikan. Jika tepat Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik ucapan Al-Quran dan sebaik petunjuk pelaksanaannya, sunnahnya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara yang dilakukan manusia adalah hal-hal yang dibuat-buat, hal baru yang dibuat manusia ini dalam perkara ad-dinul Islam, agama Islam. Bukan perkara duniawi. Kalau perkara duniawi diserahkan pada kemampuan manusia untuk sesuai akalnya pengembangan teknologinya. Dari teknologi bikin jembatan penyeberangan di kali pakai ya cukup nebang pohon kelapa 2 batang itu cukup untuk jadi jembatan yang menyambungkan kampung sebelah dengan sebelahnya. Tapi teknologi itu tidak berhenti sampai di situ. Maka dibikinlah jembatan macam kita sekarang ini dengan teknologi yang maju lagi untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain. Ini urusan dunia para ikhwan dan akhwat rahimahumullah. Kalau urusan din tidak ada perubahan. La tabdila li khalqillah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak ada perubahan dari apa yang sudah Allah tetapkan berubah agama Islam ini. Akan tapi kebanyakan orang itu tidak paham. Jadi menginginkan apa istilahnya berlebih. Ya. Kalau kira-kira berat dikurangi. Kalau kira-kira merasa enak dilebih-lebihkan. Nah, padahal semua takaran dalam Al-Quran itu sudah sempurna, perintah dan larangan. Nah, para iman dan akhwat rahimahullah, ini sekedar sekelumit saja. Bagian kedua daripada pendzaliman tadi, zalim tadi adalah menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain dengan alasan apapun, ya. Baik itu dilakukan oleh orang yang awam maupun dilakukan oleh orang yang memangku amanat sebagai umara, ya, pemimpin. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban karena Rasulullah SAW telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Tiap-tiap kalian itu pemimpin dan tiap pemimpin itu akan dimintai tanggung jawabnya di sisi Allah SWT. Jadi manusia itu sebebas-bebasnya diberikan sesuai dengan kemampuan di dalam mengatur pimpinannya, akan tetapi hal-hal yang menjadi kehormatan dalam agama ini jangan sampai dilanggar. Yang halal tetap menjadi halal terus, sudah jelas al-halal bayyinun wal haram bayyinun, dan haram juga sudah tetap tidak boleh dikabur-kaburkan. Wa fihi ma umurun mustabihat, di antara keduanya ada memang perkara-perkara yang tidak jelas antara hitam dan putihnya. Jadi harus berhati-hati dengan hal ini. Justru dilarang kita ceroboh untuk masuk dalam wilayah atau medan mustabihat. Lakukan saja yang jelas halalnya, yang jelas haramnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau memang sudah ada patron halal haramnya, ya sudah. Jadi kita aman. Seperti kasus kemarin itu waktu-waktu yang lalu, bagaimana hukumnya manusia ini tidak bisa mengembangkan keturunannya secara normal dengan pernikahannya. Maka oleh manusia dibikinlah teknologi, ya, semacam apa namanya, bayi tabung. Itu termasuk urusan yang belum jelas halal haramnya, kan? Maka dia normal-normal saja. Ya.
normal saja. Jadi jangan putus asa saja. Ya, para nabi dan rasul Allah dulu juga banyak yang sudah umurnya sudah sepuh. Mereka juga khawatir tidak punya keturunan, tapi bermohon kepada Allah SWT. Di antaranya seperti ya Nabi Ibrahim, bapak para nabi juga usia sepuh juga baru dapat anak. Nabi Zakaria juga usia sepuh baru dapat anak. Dan beberapa yang lain tentu banyak ya yang tidak diungkap secara real di dalam ayat Al-Quran. Baik para hamba Allah, ikhwan dan akhwat rahimahullah. Sekarang kita masuki pada hadisnya tentang zalim tadi. Hadis yang pertama, bismillah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian di dalam berperilaku sehingga masuk dalam ranah kezaliman. Takutlah kalian berbuat zalim. Takut. Baik zalim menyangkut diri sendiri di dalam tidak menyempurnakan untuk belajar akan dinul Islam ini, padahal kita punya waktu, punya kesempatan, tapi kita tidak manfaatkan. Nah, itu menzalimi diri juga. Kita punya waktu, kita punya kesempatan, tapi kesempatan dan waktu ini seringkali orang sia-siakan. Maka beruntunglah orang yang bisa mengisi kesempatan dalam hidup itu dengan sebaik-baiknya, supaya tidak zalim pada dirinya, dan waktu yang Allah berikan ini untuk bisa mengisi dirinya dengan ilmu yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah menzalimi orang lain, sebagaimana ta'rif yang kedua daripada zalim tadi, yaitu menzalimi orang lain. Karena apa? Nabi bersabda, fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman ini adalah merupakan bentuk kegelapan dalam kehidupan pada hari kiamat. Jadi kalau ingin tahu gambaran gelap nanti di akhirat, di hari kiamat, maka manusia itu sebetulnya sudah melihat lebih dulu gambarannya. Seringkali berbuat kezaliman kepada orang lain. Seringkali kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk menempa diri di dalam membina diri supaya berilmu Islam dengan benar, tapi kita sia-siakan. Berarti gambaran gelap itu sudah menjadi salah satu titik hitam seperti itu. Ya kan? Memang kelihatannya sepele ya Pak ikhwan dan akhwat ya, bahwa ya sudahlah, namanya kan nggak terlalu penting ya namanya ngaji itu ya. Ya. Padahal penting, oleh hawa nafsu dibikin nggak penting. Nabi sendiri telah bersabda, kita sudah paham semua hadisnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu mulai dari hayunan ibu hingga kiamat. Caranya juga sudah dicontoh oleh beliau. Bahkan kaum muslimin itu bisa 2 kali dalam satu pekan. Muslimat saat itu sekali saja. Sampai mereka ada yang usul, wahai Rasulullah, kami ini juga masih haus dengan ilmu ini, jadi kepengennya 2 kali. Tapi Rasulullah mengatakan, mahlan, jangan, tenang kalian. Cukup sekali saja sepekan ibu-ibu itu, karena banyak urusan di rumahnya. Khawatir nanti membosankan kalian. Ya kan? Kalau bapak-bapak itu 2 kali per sepekan masih bisa.
Tapi sekarang jangankan 2 kali sepekan Pak ya. Nah, sebulan sekali aja pun ibaratnya ya susah juga ya kan. Contoh seperti itu aja ya Pak. Tapi banyak taklim yang lain ya, nggak hanya satu macam taklim kita di masjid ini, banyak ya. Kalau kita bisa banyak berarti alangkah bahagianya. Jadi terang nanti di hadapan Allah Subhanahu. Amin. Karena al-ilmu nurun wa jahlu dhulam. Ilmu itu menjadi terang benderang hidup, dan dengan kebodohan itu menjadi gelap gulita hidup. Ya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kejayaan hidup di dunia ini, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kejayaan akhirat nanti, harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kedua-duanya jaya hidupnya dunia akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Jadi jangan istilahnya orang bilang apa, pasrah bongkoan aja lah. Yang penting kan ngikut aja, orang berbuat kita ngikut aja gitu ya. Ya kecuali kita tidak punya kemampuan. Ya mungkin karena dicoba dengan sakit ya, dicoba dengan keterbatasan yang tidak dibuat-buat. Subhanallah. Baik, kita lanjut. Wattaqus syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Yang kedua, ya, setelah kegelapan kiamat tadi, dan awaslah daripada berbuat kikir, ya. Kikir itu mungkin bahasa yang sudah usang ya. Yang banyak dikenal sekarang ini pelit. Bahasa daerahnya ada medit. Hati-hati ini dengan medit ini, karena ini salah satu menjadi tanda keterbelakangan hidup atau kesulitan hidup dari 3 hal. Satu, suhu muta. Kedua, hawa muttabah. Yang ketiga, ijabul mar'i bi ra'yi. Ya, salasun muhlikat dalam sebuah hadis. Ada 3 tanda bakalan hidup itu hancur. Yang pertama, suhu muta. Seperti suhu di sini ini ya. Asyuhu ini, asyuha ini ya. Kikir yang selalu diperturutkan. Tadi menggebu-gebu nih, kalau sudah dapat ini cair nih ya. Saya akan bagi-bagi nih, fakir miskin, tenang aja, tenang. Tunggu dulu tembus nih proyek ini, cair nanti duitnya. Nah, tenang, fakir miskin. Begitu cair, duit sudah di tangan, hati digoda lagi oleh syaitan. Jangan, ingat, ini hidup gak selalu begini loh. Besok kalau goncang moneter turun, rugi. Harus ada persiapan, simpan yang banyak. Ngapain pedulikan orang lain? Kamu sudah susah payah, ya ibarat pala dari kaki agak jadi pala, giliran dapat kok orang lain enak aja dibagi-bagi. Setan yang ngomong begitu. Hati tadi sudah mulai bergugah, terganggu dengan tipu daya setan. Jadi ini makanya disebut suhu muta. Ya, kikir, dipatuhi kikirnya. Karena tadi sudah mulai terbuka ke hati. Kalau setan di sogok-sogok lagi, dihembuskan ke keraguan-raguan. Yang kedua, hawa muttabah. Hawa nafsu yang selalu dituruti. Apa-apa diikutin aja. Kenapa bisa diikutin Pak terus Pak? Orang punya duit banyak, apa yang dia mau dituruti aja. Bukan apa yang dia butuh, tetapi gaya hiduplah yang diladenin terus. Oleh karena duitnya, bandanya kata orang Betawi banyak, ya diladenin aja, apa aja dibeli.
manfaat atau tidak urusan nomor 2. Yang penting gaya-gaya dulu gitu. Duit banyak dilihat orang keluar tinggal gesek, nggak peduli angkanya berapapun dilihat. Yang penting sohor. Sohor ya, sohor. Kelihatan orang bahwa dia mewah, orangnya royal. Ya royal untuk diri sendiri masalah. Royal untuk membahagiakan orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia yang lebih bermanfaat bagi manusia lain. Jadi itu mestinya yang harus lahir dari hati orang-orang yang beriman. Jangan sampai mengikuti kikir ini ya, kikir yang dilarang dalam hadis nomor 1. Kemudian yang ketiga di hadis lain tadi, pangkal daripada kehancuran hidup itu yaitu i'jabul mar'i bi ra'yi. I'jabul mar'i bi ra'yi. Seseorang merasa dirinya takjub kepada kesanggupan kemampuan dirinya yang punya kehebatan untuk lobby sana, lobby sini, sehingga dalam setahun bisa akibat dia jadi apa istilahnya perantara simsara saja bisa dapat ratusan miliar ya dari kehebatan dia. Jadi dia pikir itu adalah dari kehebatan, padahal boleh jadi itu banyak hal-hal syubhat yang ikut menyandra dirinya, nanti merantai kakinya untuk bisa melangkah menuju Jannatul Firdaus atau Jannatul Ma'in. Dari perbuatan-perbuatan kita di dunia ini yang zalim tadi. Ya. Kenapa kikir itu? Itulah yang telah membinasakan umat-umat yang sebelum kamu. Jadi disebutkan ahlaka man kana qablakum. Umat-umat sebelum kalian itu sudah celaka karena kikir tadi. Ya. Amalahum ala an safaku dima'ahum, sehingga mendorong membawa mereka itu hingga bisa karena rebutan harta ini, karena kikir tadi ya. Sehingga membawa kepada pertumpahan darah. Ini kasus ini udah sering kami contohkan ya. Wastahalu maharimahum, dan menghalalkan hal-hal yang telah menjadi muharimahum, yaitu yang telah diharamkan. Jadi yang dua bagian ini, dua hal yang terkait dengan kikir. Yang pertama adalah membuat pertumpahan darah. Persoalan bagi warisan saja ini, Pak Ikhwan. Padahal itu pencaharian orang tua kita ya. Kok kita sebagai anaknya kok merasa enjoy gitu ya, saling berebut harta. Kenapa kata saling berebut tuh? Sudah di luar dari bingkai kehormatan dengan cara furudul muqaddar. Furudul muqaddar itu ketentuan bagian. Dengan ketentuan bagian saja sebenarnya kalau orang mau berpikir cerdas ya. Ini orang tua kita dulu dengan keterbatasan ilmunya bisa dapat ini. Ya, alhamdulillah kita dapat secuil tanah pun misalnya, secuil harta pun kita syukuri. Sesuai bagian kita. Gak usah sampai menimbulkan pembunuhan. Gak usah. Orang berpikir cerdas sesuai dengan kecerdasan yang dipelajari dalam Islam, harus saling menjaga hubungan kekerabatan, keluarga. Jangan pecah keluarga gara-gara harta warisan.
kecuali harta yang kita berkongsi, berserikat, berjuang bersama, dapatlah triliunan. Giliran bagi nih, siapa persentase yang paling banyak dapat? Ini hasil keringat kita saja, kita bisa akur. Lah ini hasil keringat orang-orang tua kita dulu, kok jadi sesuatu yang menjadikan kita bertumpahan darah, bermusuh-musuhan minimal gitu ya. Yang kedua, sehingga karena kikir tadi menyebabkan orang itu bisa menghalalkan yang haram. Untuk apa? Karena dia ingin numpuk harta benda yang banyak sampai tidak peduli lagi ini halal apa haram. Tidak peduli lagi. Mereka cari dalih supaya perbuatan ini bisa dihalalkan. Paling tidak dihalalkan oleh pandangan orang lain. Oh halal apa? Ini kan sudah zamannya begitu. Sampai ada yang punya dalih itu. Oh sekarang ini sulit Pak. Cari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Nah, alhamdulillah dalih. Ini dalih ini namanya, bukan dalih. Mencari pembenaran. Mereka lupa bahwasanya Maha tahu, Maha melihat, mengawasi, mendengar pembicaraan mereka, bahkan yang terbetik dalam hatinya Allah tahu. Apa saya minum dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yukada lisyati al-jalha'i minasyati al-qarna'i. Rawahu Muslim. Yang artinya sungguh pasti semua hak akan dikembalikan pada yang punya hak di hari kiamat nanti. Ini poin pertama di hadis ini. Manusia yang telah mengambil hak orang lain, dia akan memikul ke sana kemari nyari tuannya. Saya belum selesai nih dengan si fulan ini, haknya dia. Dulu di dunia saya ganggu juga, saya ambil semau saya, ya kan? Ini tanahnya saya serobot, ya kan? Baru diakui di akhirat. Kalau di dunia nggak diakui, dianggap tanah nggak bertuan. Patok dipindah-pindahin terus oleh orang ya, patok tanah. Batas tanah udah nggak direken sama dia. Sengaja nanam pohon yang beranak pinak, kemana pisangnya beranak, nah, diikutin pakai. Itu kayak bambu tuh repot ya. Bambu beranak pinak sampai semeter itu keluar beranaknya. Pagar lagi ngikutin bambu itu yang beranak. Pokoknya batasnya sampai selesai pertumbuhan bambu itu keluar, atau pertumbuhan anak gedang pisang tadi. Ya mudah-mudahan tidak terjadi ya pada ini. Tapi ada ya seperti itu. Manusia itu punya perangai ya, punya kebiasaan, pembawaan dari dirinya, hidupnya seperti itu. Oh, pisang saya ngikutin pisang saya. Seperti ada di seluruh orang dalam berita itu. Kenapa negara itu melanggar batas perairan dengan negara Indonesia? Ketika ditanya, dia bilang mengejutkan jawabannya, saya tidak melanggar batas.
Saya ngikutin ikan dari perairan kami lari perairan Indonesia. Makanya kami tangkap di dalam perairan Indonesia. Berhubung ikannya dari perairan negara kami. Bebas dari hukuman dia. Tidak melanggar batas. Ikannya yang salah. Kenapa lari ke lewatin batas? Subhanallah ya. Itu hebatnya orang berdiplomasi, merangkai kata di dunia ini tanpa takut pada Allah SWT. Membalikan fakta. Hah? Membalikan fakta. Iya, memutarbalikkan fakta. Sebenarnya sudah pelanggaran dong, jelas kapalnya sampai berapa mil masuk ke perairan Indonesia. Jadi jawabannya gitu. Kami bukan melanggar batas perairan. Kami itu ngejar ikan kami yang lari ke perbatasan Indonesia. Contoh tadi pohon anak pisang tadi, terus diikutin dengan pagar. Pagarnya kan zaman dulu gampang diangkat, Pak. Bambu itu kan, Pak ya. Nah, tinggal pindahin pagarnya, Pak. Ya kan? Ya. Contoh lagi misalnya seorang saudara nasihati saudaranya. Katakanlah ustaz gitu ya. Jangan bekerja di tempat yang memproduksi minuman yang haram. Nanti yang kamu dapat itu haram kan? Hasilnya haram. Walaupun kamu kerja ngangkat ini, ngangkat itu, ya kan? Bekerjalah di pabrik minuman yang haram. Nah ini orang yang skeptis itu ngomong. Kalau bapak ngomong terus begitu, ntar ribuan karyawannya berhenti kerja, bapak yang mau nanggung ekonomi rumah tangga orang. Nah, itu jadi ustaz kan ketiban apa istilahnya? Ustaznya malah suruh tanggung jawab. Kalau ustaz memberi nasihat, jangan kerja di tempat itu karena tempat yang memproduksi yang haram. Otomatis sampean itu mendapat gaji dari yang haram. Malah ustadznya dibalikin. Kalau dia berhenti kerja bagaimana? Bapak mau tanggung jawab? Loh, kok saya yang tanggung jawab? Ya kan? Saya cuma menasihati beliau itu supaya keluar dari pekerjaan yang haram itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Maka di sini disebutkan hingga kambing yang tidak bertanduk diberikan hak pada waktu itu, diberi kesempatan. Untuk apa? Untuk membalas pada kambing yang bertanduk. Kiranya itu kambing dulu itu yang nggak punya tanduk, Pak, sama kambing yang bertanduk itu dia ditekan. Ibaratnya asal ketemu yang punya tanduk, tanduk aja. Dia tidak peduli temannya itu nggak punya tanduk. Kata lain nggak bawa senjata. Yang satu yang pegang senjata belaga sebagai orang kuat. Yang nggak punya senjata, ya tidak berani ngelawan orang dia tidak punya kuat. Nah ini contoh saja ini kalimat, ya kan? Tapi real adanya, bukan sekedar dibuat-buat. Lisan Rasulullah SAW. Sampai kambing yang nggak punya tanduk bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk menunjuk kambing mana dulu yang selalu mempressure dia, yang menekan dia dalam hidupnya, sampai ke bagian rumput, ke bagian dedaunan, gara-gara asal dia pengen makan, datang kambing yang punya tanduk, diseruduk dia, kabur dia, takut ya. Nah seperti itu. Ini juga hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini maksudnya bahwa yang dahulu di dunia ini dengan tanduknya, dengan kekuasaannya, dia bisa nyeruduk yang lainnya, dia bisa berlaku zalim pada yang lainnya. Nah kan nanti yang dizalimi itu akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Akan nagih, saya mau nganduk
orang itu, orang itu, kambing itu, kata kambing yang nggak punya tanduk. Ya silakan, diberi kebebasan pasar itu untuk membalas. Demikian juga dengan manusia, apalagi ya namanya manusia. Tentu dia sudah paham siapa-siapa orang yang dahulu pernah menzaliminya. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, semua kelakuan orang-orang yang berbuat zalim itu ada rekam jejaknya, ya kan? Sedangkan dari mengandalkan pemikiran aja orang nggak bisa lupa kan gitu. Apalagi disertai ada fotonya, ada videonya, ya ada filmnya dan lain sebagainya. Dengan mengandalkan ingatan saja orang seumur hidup nggak akan lupa. Seperti patah mata sekali lancong ke ujian, seumur hidup nggak dipercaya. Berarti seumur hidup juga orang yang kena terzalimi nggak lupa terhadap penzaliman tadi. Begitu para ikhwan dan akhwat. Maaf saya. Kemudian hadis yang nomor 3 ini dibaca dulu sama Tamin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna natahaddatsu bihajjatil wada'i wan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina adhurina wala nadri ma hajjahul wada'i fahamidallahu wa asna alaihi summa dzakara masihat dajjal fa adnaba fi dzikrihi wa qala ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzara ummatahu anzarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'dihi wa innahu yakhruju fikum fama khafiya 'alaikum min sya'nihi falaysa yakhfa 'alaikum anna rabbakum laysa 'ala ma yakhfa 'alaikum thalathan illa rabbakum laisa bi'awara wa innahu a'waru 'ainil yumna ka'anna 'ainahu 'ainabatu tafiyatun ala inna allaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza ala harbalatu qalu na'am qala Allahu mashhad thalathan wailakum aw waihakum unzuru la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Rawahu Bukhari. Dari Abu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami memperbincangkan tentang haji wada, Nabi SAW berada di antara kami. Kami belum tahu apakah sebenarnya haji wada itu. Tiba-tiba Rasulullah SAW memuji dan menyanjung Allah serta menceritakan tentang Al-Khamis Dajjal, Al-Masih Dajjal. Sambil memperpanjang ceritanya, beliau bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah melainkan ia memperingatkan umatnya
Sampai situ dulu. Ya. Baik. Jadi bagian pertama dari hadis ini yaitu tentang apa yang diucapkan oleh Ibnu Umar ini ketika kami, kata Ibnu Umar, duduk semua beberapa sahabat ya, menceritakan tentang hajatul wada, tentang haji wada. Jadi apa sesungguhnya yang dimaksud haji wada ini? Apa yang akan terjadi di dalam yang akan disampaikan oleh Nabi nanti di haji wada? Kalau secara arti haji wada itu jelas mereka paham, haji perpisahan. Dalam perpisahan ini apa yang akan diungkap oleh beliau Nabi Muhammad SAW ya. Sehingga dalam ketidaktahuan ini terjawab ya, bahwa Rasulullah SAW ketika itu berkhutbah ya, berkhutbah di haji wada itu baru clear bagi mereka apa yang menjadi pertanyaan dari para sahabat ini. Apa hakikat dibalik haji wada ini? Dimulai dengan memuji Allah, ya kan? Nabi Muhammad SAW memuji Allah SWT. Kemudian bersalawat kepadanya. Maksudnya ya sebagaimana diajarkan pada kita ya, dalam menyampaikan tausiah, pertama memuji Allah, alhamdulillah, baru bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampai kepada beliau menyebut tentang Al-Masih Ad-Dajjal ya. Lalu beliau memperdalam atau memberikan penjabaran tentang Al-Masih Ad-Dajjal ini di dalam pembahasan khutbah beliau di waktu haji wada itu. Beliau memulai dengan pembahasan haji dalam haji wada ini tentang bahaya Al-Masih Ad-Dajjal. Karena Al-Masih Ad-Dajjal ini adalah sungguhnya merupakan musuh daripada para rasul Allah yang diutus, begitu maksudnya. Lalu para nabi, maka di sini disebutkan wa qala ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatah. Nah, di sini kalimat pamungkasnya. Dan beliau bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi pun di muka bumi ini kecuali bahwa nabi itu telah memberikan peringatan kepada umatnya. Tentang apa? Ya, setelah mengajarkan tentang tauhid, mengesahkan Allah, mengajarkan syariat dalam agama ini, akhlak dan tuntunan jalan kebaikan untuk berpahala bagi perbuatan yang baik dan seterusnya. Maka tentu para nabi itu telah mengingatkan akan ada datang meliputi kehidupan kalian itu Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Dajjal itu terus-menerus mengikuti dakwahnya para utusan Allah. Jadi mereka itu, peran mereka itu adalah kalau para rasul konstruksional membangun ya, sedangkan Dajjal ini adalah merusak konstruksi itu. Apa istilahnya, kata lainnya apa itu? Datang dengan membawa berbagai macam fitnah, sehingga yang sudah terkonstruksi oleh para nabi dengan baik, Dajjal ini akan berusaha untuk menghancurkan. Mereka juga punya kekuatan dan kepemimpinan yang mereka itu buat secara solid ya, menurut hawa nafsu mereka. Nah, baru dilanjutkan antarahu nuhun wan nabiyuna min ba'di. Dan telah memberikan peringatan juga Nabi Nuh serta nabi-nabi yang lain sesudahnya. Ya. Nah, terus gimana kalimatnya? Terjemahan tadi. Setelah Nabi Nuh itu, Pak. Ketika Dajjal keluar di tengah-tengah kalian,
maka apapun sifat yang disembunyikannya niscaya terungkap bagi kalian. Sesungguhnya Tuhanmu tidaklah buta mata sebelah, tetapi Dajjal matanya buta sebelah kanan. Nah, seperti itu, Pak. Seperti buah anggur. Ya, sampai situ dulu. Nah, jadi kalau Dajjal itu datang, maka semua nanti akan terungkap di hadapan kalian nanti. Sehingga ada orang itu yang begitu dia tampilkan, dia pentaskan oleh Dajjal itu kehebatannya, orang-orang lebih tertarik untuk menghadiri dalam tanda petik pertunjukan yang ditampilkan oleh Dajjal. Apa maknanya? Ya contoh kecilnya saja begitu ya. Kalau pertunjukan musik gitu ya di satu arena di lapangan terbuka ya, itu datang semua orang walaupun bayar mahal, berdiri pun dia rela bayar, karena yang datang itu bintang kesohor kesayangan dia. Itu cara Dajjal dalam merusak konstruksi pembinaan agama tadi. Orang-orang nanti dibuat terkagum-kagum dengan penampilannya, sehingga orang lebih khusyuk hadir ke sana ketimbang kalau diundang ya untuk taklim, untuk belajar dinul Islam ini. Padahal para nabi dulu tidak sama sekali, mereka itu menghindar dari yang namanya konser musik kan, show akbar katanya dalam musik itu. Para nabi dan umatnya selalu menghindari itu. Akan tapi yang kropos tadi itu ya, yang sudah terjangkit di penyakit yang dihembuskan oleh Dajjal tadi, mereka rela meninggalkan konstruksi agama yang dibangun oleh para nabi itu demi kepuasan hawa nafsu. Sekarang dari contoh moneter saja, dari contoh ekonomi. Kalau tadi bicara soal kesenangan tontonan, bukan kesenangan tuntunan ya. Kalau yang hadir di majelis taklim itu kan tuntunan, bukan tontonan. Kalau konser musik dan penyanyinya walaupun nggak pakai baju itu, oh itu musik idola saya itu. Apalagi dari negara luar, nggak peduli dia yang ngomong, yang menyampaikan syairnya itu agamanya apa, yang penting idola. Gitu Pak ya. Belum lagi hal-hal yang fitnah lain-lainnya. Ada orang yang bisa beratraksi, mempertunjukkan kehebatannya, bahwa apa istilahnya itu, bisa ngilang untuk orang. Wah ini nih ulama yang bisa jadi panutan ini. Sihir itu. Wah ini saking dia itu manjur ilmunya Pak, jalan di atas air tuh nggak basah sendalnya, di atas air. Oh ini panutan ya. Nah seperti itu dipertunjukkan oleh Dajjal nanti di hadapan orang-orang yang sudah terkonstruksi keimanan dan syariatnya supaya luntur, ya kan? Nah sekarang di bidang keuangan, ngaji dapat apa itu ngaji ya? Dia bukan ngaji dulu Bapak itu. Duit tinggal nambah-nambah itu, tabungan tinggal nambah. Coba kalau ikut itu, ya kita kerjasama. Walaupun nyerempet-nyerempet haram dikit ya bisa jadi harum nanti karena kerjasama. Itu semua dalih tadi itu yang disusun rapi oleh Dajjal dan anak buahnya, antek-anteknya. Jadi Dajjal itu nggak sendirian. Jadi diungkapkan di sini matanya satu, tidak melek untuk hal-hal baik, meleknya pada hal-hal yang buruk. Dia tutup mata terhadap hal-hal yang baik. Dia tidak melirik orang-orang yang berbuat baik sama sekali. Tapi kalau orang yang berbuat merusak akhlak, nah itu kalau perlu didukung
diberikan dana, ya kan? Yang normal laki perempuan menikah tidak lumrah untuk dibantu. Tapi kalau yang mengkampanyekan laki-laki dan laki-laki menikah, perempuan sama perempuan menikah, ini kalau perlu didanai oleh Dajjal. Nggak tahu siapa Dajjalnya, nggak boleh kita terangkan, Pak ya. Yang merasa saja gitu ya, yang merasa saja telah mendukung itu berarti dia sudah berkomplotan dengan yang namanya Dajjal itu. Dirasa atau tidak, disadari atau tidak, dia sudah berkomplotan dengan Dajjal itu Pak. Sedangkan Allah itu maha melihat segala sesuatu. Jadi Allah tahu semua. Siapa yang berbuat sekecil apapun perbuatan yang baik, Allah simpan catatannya dengan rapi lewat malaikat-malaikat Allah. Orang yang berbuat keburukan, kerusakan di muka bumi, sekecil apapun andilnya, Allah yang maha tahu. Seperti itu. Lanjut Pak, amin. Ingatlah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan darah dan hartamu sebagaimana haramnya hari ini, di negeri ini dan di bulan ini. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikannya? Para sahabat menjawab, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Berhati-hatilah dan ingatlah, jangan kalian kembali kafir sepeninggalanku, ketika salah seorang di antara kalian membunuh yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Nih, clearnya di sini Bapak-bapak. Jadi orang-orang yang sudah terkonstruksi ibarat bangunan ukhuwahnya sudah solid, bagus, itu bisa dicerai-beraikan oleh tingkah laku dan persekutuan, persekongkolan yang dibuat oleh Dajjal. Dicerai-beraikan. Orang yang sudah bersaudara dengan baik dalam Islam ini dicari celahnya supaya terjadi perpecahan. Muslimin yang tadi sudah terbina ibadah yang dengan baik dikacaukan lewat apa? Pelaksanaan syariatnya. Dibuatlah kebanggaan-kebanggaan terhadap golongan-golongan, sehingga tidak percaya lagi dengan bahwa umat ini satu kesatuan umat. Itu yang tadi dibina oleh para nabi. Bukan bangga dengan hidup bergolong-golongan. Nah, nanti oleh Dajjal dibuat indah perpecahan itu. Melalui masa. Iya betul. Melalui masing-masing itu dikompori, kamu harus merasa bangga dengan golongan. Yang satu lagi didatengin, punya Dajjal, kamu harus bangga punya golongan yang seperti ini. Nah, jadi kita ini harus apa istilahnya? Masing-masing golongan itu kan semuanya menuju Roma, banyak jalan menuju Roma. Nah, itu mulai keluar itu apa namanya, suntikan apa namanya, serumnya dari Dajjal. Jadi nggak harus bersatu untuk mencapai kejayaan, itu nggak harus nyatu. Masing-masing kita berlomba untuk beradu satu sama lainnya, iya kan? Nah, yang penting perbedaan ini kita manage dengan baik. Kira-kira diterima orang itu alasan itu. Bagaimana memanage perbedaan? Perbedaan di manage. Di manage itu bersatu, itu namanya baru manajemen yang benar. Yang berbeda-beda disatukan. Ini mana ngomongnya suruh berbeda-beda? Satu sisi orang menunjukkan tinggi kalimat berbeda-beda tapi kita satu. Jadi gimana itu? Jadi mengarah pada kesatuan sebenarnya semua itu kalimat itu. Lahir lagi kalimat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berarti semboyan itu nggak berlaku dengan kalimat yang akan dipoles oleh para Dajjal nanti. Nggak
apa-apa, kita hidup itu masing-masing. Ibaratnya gambar itu berwarna-warni, itu baru elok. Jadi umat Islam itu suruh bikin berwarna-warni. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Oh itu. Kalau tidak berwarna, polos-polos saja, itu kurang menarik. Nah, itu mulai bahasa ini membius nih para ikhwan. Jadi warna umat Islam itu berwarna-warni ataukah harus satu warna saja? Iya, satu warna. Satu Allah yang kita ibadati, Rasul akhir zaman ini satu, mengarahkan kepada sunnah yang satu. Tidak berbeda-beda. Kiblat kita menghadap untuk ibadah. Dekat waktu ini. Berapa lama? 14 Waktu berapa menit lagi? Asal jam 14.08. Asalnya 14.08. 14.08 ini jam berapa? 17. 3 kurang 1 menit. Sekarang kan jam 14.15. Ini jam berapa ini ada? 18.17 toh. Oh iya masih lama. Nanti ada tanya jawab. Ya, jadi saya selesaikan hadis yang ketiga ini, Pak ya. Jadi ketika Rasulullah SAW di Haji Wada itu mengatakan bahwa ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum. Sungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian sejak hari ini, sejak Haji Wada ini. Karena Haji Wada itu adalah momentum di mana kemenangan Islam di kota Makkah saat itu sudah berkibar. Dimulai dari Futuh Makkah yang semula para pejuang nafsu orang-orang musyrikin Makkah telah dengan kesombongan yang mengusir Rasulullah SAW dan para sahabatnya 10 tahun yang lalu atau 8 atau 9 tahun yang lalu. 8 tahun ketika sudah hijrah, beliau mau berhaji di Makkah ya. Karena di haji itu harus ke Makkah, yang tinggal di Madinah. Masih ada kesombongan yang tersisa penguasa di Makkah. Maka lahirlah yang namanya Perjanjian Hudaybiyah. Muhammad dan pengikutnya ditahan di Hudaybiyah, nggak boleh masuk dulu tahun ini. Belum boleh berhaji tahun ini, tapi boleh tahun besok. Ini dibuat dalam poin Perjanjian Hudaybiyah. Nabi ngikuti aja itu mauan mereka itu. Jadi begitu sabarnya Nabi. Sementara para sahabat sudah kepengen maju terus. Apapun yang terjadi kita baku hantam atau berperang pun mereka sudah siap. Tapi Nabi tetap memberikan satu jalan terbaik bagi para sahabat. Kita ikuti perjanjian. Ya kita tunda tahun depan. Dari tahun ke-9 datang dengan kemenangan Nabi di kota Makkah. Masuk ke Makkah tanpa berperang, Allah beri kemenangan. Seiring dengan penguasa Makkah sudah tidak punya kekompakan seperti 10 tahun yang lalu. Masyarakat juga sudah banyak dengan perjanjian Hudaybiyah itu sudah banyak yang taslim selama 8 tahun itu. Dan salah satu itemnya begini. Orang-orang Makkah yang lari ke Madinah wajib oleh Muhammad dikembalikan ke Makkah. Gitu. Tapi kalau orang-orang dari Madinah keluar dari Madinah melarikan diri ke Makkah, penguasa Makkah tidak wajib membalikkannya. Nabi menyetujui. Subhanallah ya. Sahabat belum paham itu. Apa hakikat dibalik itu? Ternyata setelah itu baru terlihat makna yang terkandung dari surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu, dan seterusnya. Orang berlomba-lomba masuk Islam, Pak. Yang kira-kira berpenyakit di Madinah, dia melarikan diri ke Makkah.
tidak tahan dengan syariat yang ditegakkan di Madinah, berarti keropos imannya. Ngapain diurus lagi? Dia lari, urusan dia sudah. Sementara yang melarikan diri dari Makkah ke Madinah, berarti ada keinginan yang kuat dia untuk melepaskan diri dari kehidupan jahiliyah, kemusyrikan di Makkah. Sampai di Madinah dijamu dalam tanda petik dengan Islam, ditatar mereka dengan keimanan yang kuat. Kalaupun kembali sepekan atau 2 pekan dari itu, mereka sudah punya modal keyakinan yang kuat dan Islam. Balik ke Makkah, mereka harus dalam posisi sebagai orang Muslim. Ya, sudah mulai runtuh kekuatannya Abu Lahab dan pemimpin baru yang menggantikan Abu Lahab, Abu Sufyan dan yang lainnya. Sudah mulai kelimpungan dia. Setiap orang yang lari ke Madinah sudah ditatar di Madinah, diisi gitu ya, ditadrib. Balik ke Makkah, dia sudah ganti baju. Tadi baju jahiliyah, pulang dari Madinah sudah Muslim, beriman. Sudah berkurang terus orang-orang musyrikin. Berganti baju sudah sebagai Muslim. Nah, makanya kemenangan ini diumumkan oleh beliau di waktu haji wada. Nah, ketika di kemenangan Makkah itu sendiri, Nabi tidak memerangi mereka. Mereka bertanya, wahai saudara yang baik, apakah kira-kira yang akan engkau lakukan bagi kami? Kata lainnya, kira-kira kamu Muhammad mau balas dendam apa gimana dengan kami ini? Bakal dibunuh semua kami ini atau diusir semua kami ini? Nabi tidak menjawab. Tapi beliau mengatakan siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia akan aman. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, pemimpinnya saat itu Abu Sufyan. Abu Lahab pun udah mati itu. Dia aman. Berarti musyrikin semoga masuk ke rumah pemimpin kalian. Yang beriman, yang muslimin masuk Masjidil Haram. Baik yang dari Madinah maupun yang penduduk yang ada di Mekah. Masuk semua ke masjid. Abu Sufyan melihat perbandingan yang begitu jauh. Orang sekarang bilang signifikan. Yang Masjidil Haram bagaikan semut yang begitu banyak, menyemut istilahnya, manusia tumpah ruah ke situ. Di rumah Abu Sufyan tinggal beberapa gelintir orang. Kira-kira kalau disuruh oleh Nabi ikat semua itu, maju Umar, maju Ali, tebas leher mereka itu yang musyrikin pembangkang. Tapi Nabi tidak. Nabi SAW memaafkan mereka. Mulai dari tawaf saja sudah kelihatan Nabi dan kaum muslimin begitu sampai di Makkah dengan perjalanan ratusan kilometer. Ini dari sini ditutup sebelah kiri. Yang kanan yang ada di bagian luar tawaf itu kan yang kanan dibuka. Itu sengaja dipertontonkan nih, otot muslimin itu sangat layak, sangat kuat untuk menebas leher musyrikin di Makkah saat itu. Ciut artinya, ibaratnya terkencing-kencing mereka musyrikin tuh lihat muslimin jalan ratusan kilometer masih kuat tawaf mengelilingi Baitullah. Itu kekuatan dari Allah SWT. Allah memberikan kemenangan hilang gemilang. Termasuk hijrah bukan? Sudah hijrah sudah. Kalau hijrah sudah, waktu hijrah itu terusir mereka, muslim itu terusir, nggak disenangi. Sekarang datang sebagai pemenang, gitu Pak. Kalau saja muslim itu oleh Rasulullah dikatakan sudah gempur semua ini musyrikin, jangan ada yang tertinggal satu pun, sudah selesai.
bahasa namanya mate kabeh itu. Iya. Jadi Tapi makna daripada memakai ihram itu begitu. ya itu. Jadi salah satu makna di sini contoh Nabi dibuka dulu. Putaran pertama sampai ketiga ini belum ditutup. Keempat sampai ketujuh baru disuruh tutup Nabi. Maksudnya Nabi suruh memperlihatkan ke Abu Sufyan yang ada di sekitar itu dan pengikutnya, para menterinya, para pejabatnya, suruh lihat bagaimana kekuatan muslimin saat itu. Sampai Abu Sufyan bilang begini kepada paman Nabi, alangkah hebatnya kerajaan kemanakan kamu itu. Oh, salah, kata paman Nabi, ya kan? Abbas ya. Salah, itu bukan kerajaan, itulah wahyu Allah yang berjalan. Jadi beda, agama Islam ini wahyu, bukan kerajaan. Nah, kerajaan itu hawa nafsu. Oh, gitu. Akhirnya Abu Sufyan pun masuk Islam. Terpaksa atau rela masuk Islam nih. Otomatis sudah takut kan, udah nggak ada pendukung. Ya, hanya beberapa gelintir orang pendukung Abu Sufyan. Akhirnya pamungkasnya dengan turunnya beberapa ayat di surat Taubah, ayat-ayat awal itu nanti bisa diperiksa. Kita baca dari 1-10 nanti di rumah. Jadi Allah itu berlepas diri dengan musyrikin. Itulah bara'atu minallah. Musyrikin di sekitar Makkah itu diberi waktu, tenggang waktu 4 bulan setelah haji wada. Gitu loh. Diberi tenggang waktu mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, harus hengkang dari situ. Kecuali dia bertobat, boleh tinggal situ. 4 bulan. Berarti pas haji wada itu kaum muslimin tidak kembali ke Madinah. Oh, kembali tetap ke Makkah. Tetap kembali. Tapi di Makkah, orang-orang Makkah ya mereka tinggal situ sudah dalam keadaan aman. Allah sudah menerima tobat mereka muslimin pada saat itu. Gitu kan? Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang tobat ditandai dengan dia sholat, dia berzakat. Kalau nggak mau sholat, nggak mau berzakat, berarti musyrikin kan? Harus hengkang dari situ 4 bulan saja batas. Kalau nggak mau, disuruh oleh Allah bunuh semua musyrikin di situ. Tadi Nabi kan nggak mau bunuhnya. Jadi Allah itu melihat akhlak Rasulullah SAW begitu luar biasa. Allah balas. Taukahnya manusia-manusia musyrikin ini, aku suruh ini hambaku yang beriman ini untuk membantai mereka yang tidak mau menyembah aku, kata Allah SWT. Jadi batas waktu yang Allah berikan hanya 4 bulan. Silakan kaum muslimin muslimat baca di dalam awal surat At-Taubah. Jadi Allah berlepas diri sampai 4 bulan saja. Orang musyrikin sudah haram menapaki tanah haram, dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Akhir. 4 bulan saja. Masih ada yang membangkang, tidak mau taslim, tapi berada tanah haram. Apa namanya? Maling mereka. Iya, kalau tadi mereka penguasa, ngusir-ngusir orang beriman, sekarang Allah memenangkan orang beriman di Makkah itu. Mengusir orang musyrik. Orang musyrikin diperintah Allah untuk diusir. Nggak mau tobat, tetap sebagai orang musyrik, tinggal di Makkah, suruh bunuh. Bunuh aja. Halal darahnya? Halal. Nah, Allah yang perintah. Jadi kenapa Snoko Groningen van der Plas melarang umat Islam mengkaji Al-Quran termasuk surat Taubah itu? Karena posisi dia, ya, akhirnya mereka dajjal itu merubah konstruksi Islam yang diberikan kemenangan itu, termasuk sistem pimpinannya harus dirubah wajahnya menjadi sesuatu yang menyeramkan. Bahwa kepemimpinan khilafah pokoknya serem dah, jangan mau. Seperti itu.
Tapi kalau pimpinan model kita ini, nah itu dianjurkan oleh Dajjal tuh. Itu Pak. Berarti sekarang udah turun Dajjalnya Pak. Jalan-jalannya udah turun gitu Pak. Istilahnya apa namanya, coba-cobaannya. Dia membawa seperti kan di HP segala macam-macam itu. Ya sekarang ya sudah jauh dengan yang tadi kemenangan tadi, Pak, sudah mulai gridnya sudah berubah. Kalau mengikuti puncak kemenangan tadi itu, para sahabat mereka itu pikirannya adalah akhirat, bukan dunia menjadi pikiran dia, akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan bahwa haram darah kalian ditumpahkan untuk muslimin ini ya. Harta benda kalian sudah haram untuk diambil oleh yang bukan haknya, gitu kan? Seperti itu ya. Itu pesan Nabi itu. Darah dan kehormatan muslimin terus dijaga. Maka Rasulullah bertanya, sesuai dengan kehormatan bulan ini, kehormatan hari ini, kehormatan tempat ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala hal balagh, ketahuilah, apakah saya sudah menyampaikan? Kata mereka serentak, na'am, qalu na'am. Mereka menjawab, sudah Rasulullah. Jadi dengan kalimat pamungkas saja, hari ini, mulai detik ini haram harta kalian untuk diganggu, haram darah dan kehormatan kalian untuk direndahkan, haram pertumpahan darah di antara kalian. Itu Nabi itu bisa. Sekarang permasalahannya sudah jauh tinggal Rasulullah SAW dan meninggalkan sistem yang dilaksanakan beliau dan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Maka kita menjadi mengalami fitnah lagi dalam hidup itu, bagaikan orang yang asing di tempatnya sendiri. Bisa jadi miskin, tinggal di atas lumbung, dikelilingi lumbung padi karena kesalahan apa namanya? Orang bilang, kenapa begitu? Ya salah kelola. Iya, yang bilang salah kelola emang ente. Di hadapan Allah, Allah Maha Tahu. Yang ngelola sopo, ya kan? Harta milik Allah itu dikelola kemanakan, sehingga banyak orang yang di hidupnya tersiksa dengan kekurangan harta benda. Subhanallah, semua ditanggungjawabkan. Maka Rasulullah mengatakan, setelah na'am kata para sahabat, qala Allahumma syahad, ya Allah saksikan. 3 kali beliau mengulang Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya, jadi berhati-hatilah kalian. Jangan sampai kalian itu bisa dikembalikan oleh Dajjal dan sekutu-sekutunya ke dalam kejahiliaan, ke dalam kemusyrikan kembali, kefasikan, kemunafikan kembali. Barakallahu fiikum. Barakallahu lana. Jadi demikianlah para ikhwan rahimahullah ta'lim kita pada hari ini. Alhamdulillah, mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu